teman-teman, selamat datang di channel Izan Kang Dongeng. Kali ini kita akan membacakan 30 dongeng pengantar tidur. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan komen ya. Kita akan membacakan cerita tentang pencarian rumah baru. Komang, si Kelomang asyik bermain di pasir pantai. Terik matahari tidak menyurutkan semangatnya. Sekali ombak kecil mengenainya, ia segera masuk ke dalam cangkang dan membiarkan dirinya terombang-ambing. Yuhu, periknya gembira. Komang terdampar di sisi lain pantai. Ia mengeluarkan kepala dan kaki dari cangkangnya. Dari kejauhan ia melihat sesuatu yang aneh. Komang pun mendekat perlahan. Wah, ada cangkang kosong. Sepertinya ini cocok untukku, ucap Komang lirih. Selama ini, Komang memang sudah merasakan cangkangnya mulai sesak. Tubuhnya sudah tumbuh lebih besar. Setelah melihat cangkang kosong itu, Komang tertarik untuk memakainya. Namun, sepertinya cangkang itu masih terlalu longgar. Komang pun memutuskan untuk bisa menunggui cangkang tersebut. Tak terasa, Komang tertidur di samping cangkang yang ditemuinya. Krusek, krusek, krusek. Komang terbangun mendengar sebuah suara. Ia melongok keluar cangkang. Rupanya ada seekor kelomang lain di depannya. Hei, apa yang kamu lakukan pada cangkang itu? Tanya Komang. Aku sedang mencoba cangkang ini. Aku sudah membutuhkan cangkang baru. Kelomang itu menjawab Komang. Billy nama kelomang itu. Billy berusaha masuk ke dalam cangkang, tetapi ternyata cangkang tersebut juga masih terlalu besar. Kau tahu, aku juga sedang menunggu tubuhku lebih besar agar bisa masuk ke cangkang itu, ujar Komang. Billy tersenyum. Baiklah, aku akan antri setelahmu. Mereka pun menunggui cangkang kosong itu. Tak lama kemudian datanglah Koko, kelomang lain yang juga sedang mencari cangkang baru. Koko berjalan pelan-pelan, sepertinya ia kelelahan. Koko kelomang ingin memakai cangkang kosong yang sudah ditunggu oleh Komang dan Billy. Komang dan Billy saling memandang. Billy menganggukkan kepalanya. Itu pula Komang. Terima kasih teman-teman, ucap Koko semeringah. Rupanya cangkang itu sangat pas di tubuh Koko. Wah, cangkang ini sangat pas dengan tubuhku, seru Koko. Tapi kami sudah antri duluan, Koko. Seharusnya kamu antri di belakang, Komang. Kami atau mencari cangkang yang lain juga pas, ujar Komang. Ia sedikit bergetar karena dirinya lah yang pertama datang untuk memakai cangkang itu. Baiklah, aku tidak kuat lagi jika berjalan mencari cangkang lain. Aku akan antri di belakang kalian saja, ucap Billy kembali cemas. Mereka bertiga pun menunggui cangkang kosong itu. Beberapa jam kemudian, Komang mulai merasa bosan. Komang melihat ke arah Billy dan Koko yang ia kaget ketika melihat Koko yang semakin lemas karena kepanasan. Koko, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Komang. Koko hanya mengangguk. Namun Komang tidak yakin dengan anggukan Koko. Komang memastikan dengan mendekat. Benar saja, Koko sangat kelelahan. Cangkangnya terlalu sesak. Koko benar-benar membutuhkan cangkang baru itu. Koko, cangkang itu kamu pakai saja. Tidak apa-apa. Kamu lebih membutuhkannya. Komang menyerahkan cangkang itu untuk Koko. Tapi bagaimana dengan Billy? Tanya Koko. Aku juga tidak apa-apa kok. Tenang saja, aku masih kuat untuk mencari cangkang lain. Billy tersenyum kepada Koko. Akhirnya Koko meninggalkan cangkang lamanya dan masuk ke cangkang baru. Ia berterima kasih kepada Komang dan Billy. Dan dari cerita ini adalah mengapa Komang bersikap demikian.
Ikhlas dan membuat hati terasa ringan atau tentram, memberikan sesuatu, sesuatu kepada yang lebih memerlukan itu lebih utama. Baiklah teman-teman, cukup sekian cerita kali ini dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah!